tidak pernah remehkan maksiat. Betapa banyak orang itu dia kena di dunia, bukan di hari H, bukan H plus seminggu, bukan H plus 1 bulan, setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, setelah 15 tahun. Subhanallah. Nggak semua hukuman itu Allah kasih di waktu dia melakukan maksiat, atau di tahun dia melakukan maksiat. Dosa langsung jelas dosa. Dan ketidaktenangan jelas. Tapi masalah bertubi-tubi nggak ada selesai. Bencana bertubi-tubi. Azab jamaah. Karena itu tadi jamaah sekalian. Kembali kita kepada itu. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka itu atau dia akan terkena dampaknya sendiri. Baru penutupannya apa? Ini poinnya. Wama rabbuka bidhallami lil abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ketika dia terkena masalah itu karena dosa-dosanya, Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita camkan. Karena Allah ahkamul hakimin jamaah. Dalam ayat yang sangat familiar, surat At-Tin, dan mungkin kita baca setiap hari, ayat ke-8, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Maka Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Mas sekalian Allah muliakan. Allah tidak pernah menzalimi dan mengharamkan kezaliman. Itu berarti masuk ke dua hal. Yang pertama, masuk ke dalam syariatnya. Dan yang kedua, masuk ke dalam hukum qadari, qadai, kauni. Jadi yang pertama masuk kepada hukum syar'i. Yang kedua, berkaitan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dalam dua kotak besar ini, tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Sekali lagi, ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka camkan baik-baik, tidak ada kezaliman dalam dua kotak besar kehidupan kita. Kotak yang pertama adalah hukum-hukum syar'i, yang kedua adalah takdir dan qada yang Allah tetapkan pada kita. Di dua kotak besar itu tidak ada satupun yang menzalimi kita. Kenapa? Karena tadi, wa anna Allah laysa bidzallami lil abid. Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya apa? Maksud hukum syar'i itu halal haram, perintah dan larangan. Ketika Allah perintahkan kita sesuatu, Allah nggak pernah zalimi kita. Ketika Allah larang kita untuk melakukan sesuatu, Allah haramkan kita melakukan sesuatu, itu bukan karena Allah zalimin kita, bukan karena Allah menzolimi kita, bukan karena Allah membelenggu kita, bukan karena Allah mempersulit kita. Enggak. Banyak orang mengatakan, jadi ini nggak boleh lagi, ini pun nggak boleh, terus mana yang boleh? Kok ribet banget sih? Ya. Kalau kita mau jujur, yang diharamkan itu cuma sedikit. Coba absen makanan yang diharamkan dan bandingkan dengan makanan yang dihalalkan, jauh jamaah. Coba bandingkan antara minuman yang diharamkan dan minuman yang dihalalkan, jauh. Yang diharamkan paling, minuman yang diharamkan adalah khamar, racun, darah, hal-hal yang najis. Cuman sedikit sekali. Yang dihalalkan, subhanallah. Air putih, cendol, ya Allah, cendol. Kopior jamaah, Allahu Akbar. Es campur, Masya Allah. Udah, daripada memancing, dah, segitu aja. Itu variannya sudah banyak jamaah. Ada kolang-kalingnya, ada kelapanya, ada alpukat,
banyak cuma sekalian. Jadi yang diharamkan itu sedikit, sangat sedikit. Itu pun untuk kebaikan kita, bukan karena Allah persulit kita. Kita yang nggak ngerti, kita yang gagal paham jamaah. Nggak pernah zalimin kita. Emang perempuan harus berhijab ya? Kan panas segala macam. Enggak, cuma Anda renungkan. Enggak tuh. Dan panas sangat relatif. Panas sangat relatif. Panas sangat relatif. Ada orang tinggal di Middle East. Di tahun pertama ketika summer, panasnya luar biasa. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, udah kayak orang Arab nih. Ada orang tinggal di Rusia. Tahun pertama, dia kayak mau mati beku. Tapi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, santai. Hadirin yang Allah muliakan. Tidak ada satupun perintah dan larangan itu untuk menzalimi dan menyiksa kita. Cuman hati kita aja sakit jemaah. Hati kita sakit. Orang tuh kalau lagi sakit, nelen bubur aja kayak terzolimi. Padahal bubur. Makanya perbaiki hati kita, jangan komplain buburnya. Atau obati penyakit kita, jangan komplain buburnya. Bubur nggak salah apa-apa. Perintah dan larangan nggak salah apa-apa. Allah nggak pernah zolimin. Allah udah, saya haramkan kezoliman. Kita yang sakit. Buktinya yang lain enjoy itu. Yang lain nyaman. Gak ada masalah sama sekali. Kenapa cuman kita dan kita ribut sana, ribut sini? Coba renungkan hadirin. Dan kata para ulama, al-insanu adu ma jahil. Manusia itu seringkali memusuhi sesuatu yang dia nggak ngerti. Itu sering tuh kita nggak ngerti sesuatu itu kita cenderung kontra dengan itu. Padahal tuh bagus, cuma kita nggak ngerti aja. Itu dari hukum syar'i, dari hukum kauni, qadari, qadai. Apa yang Allah takdirkan, Allah nggak pernah zalimi kita. Allah nggak pernah zalimi kita. Itu harus kita camkan baik-baik. Khususnya ketika sekarang kita mengalami musibah dan menyalahkan Allah hanya memperkeruh masalah. Buruk sangka dengan Allah hanya membuat azab bertambah besar. Seberat apapun, Allah nggak pernah zalimi kita. Coba kita introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri. Maka coba kembali lagi ke surat Ali Imran ayat 182. Dzalika bima qaddamat aydikum. Itu disebabkan perbuatan kalian. Perbuatan kita. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Dan Allah menzalimi hamba-hambanya. Dan apabila seseorang itu orang soleh atau wanita itu wanita salehah, itu ujian keimanan. Itu ujian kenaikan tingkat, bukan kezaliman. Tapi kalau dia pendosa, maka itu perbuatan dia. Allah nggak pernah zalimi. Dan ini harus kita yakini. Khususnya pada saat kita sedang ada masalah.